Baik, shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, bersyukur pada Tuhan kita boleh beribadah pada pagi hari ini, dan saya berdoa untuk kita semua kiranya kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang dan penuh dengan sukacita. Ya, saudara ini berkati Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Peratapan pasal yang kelima. Ya, ini merupakan pasal terakhir dalam kitab ini ya. Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Nanti kita akan baca beberapa ayat yang menjadi dasar di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini. Baik, kita menyimak bersama-sama saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya, ini seperti kutipan lirik lagu ya, tetapi ini rupanya juga menggambarkan kondisi umat Tuhan atau umat Israel yang ada di dalam penghukuman Tuhan atau disiplin yang datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagian ini merupakan kesimpulan tentang penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Ya, jadi ini adalah pernyataan atau doa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bagi bangsa ini. Ya, mereka meratapi bagaimana beratnya atau penderitaan yang mereka alami itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, disiplin yang datangnya daripada Tuhan. Baik, kalau ini berkati Tuhan, kita mau melihat perbandingan apa saja yang dialami oleh bangsa ini yang dulu dan yang waktu itu mereka alami. Ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Ya. Di ayat ini dikatakan, lihat ya Tuhan betapa berat penderitaan kami. Ya, di ayat 2 dikatakan dulu bangsa Israel ini memiliki pusaka, memiliki barang-barang yang mahal. Ya, memiliki barang-barang yang yang mewah. Tetapi pada waktu itu mereka rupanya menjadi jajahan, menjadi budak daripada bangsa lain. Ya, yang tadinya dulu hebat, yang tadinya dulu kaya, rupanya menjadi milik bangsa lain. Ayat 5, mari kita baca. 1, 2, 3. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Ya, dulu mereka kuat, ya. Dulu mereka hebat. Sekarang mereka lemah. Sekarang mereka tidak berdaya, ya. Selanjutnya ayat 6. 1, 2, 3. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Ya, bayangkan saudara, ya. Dulu mereka bangsa yang kaya, bangsa yang berlimpah dengan makanan, bangsa yang mungkin tidak memikirkan apa yang akan kami makan karena memang sudah tersedia. Tetapi pada saat penghukuman Tuhan datang, ya, mereka harus berharap kepada bangsa lain hanya untuk sekerat roti. Ya, mereka harus menjadi bangsa yang peminta-minta. Mereka menjadi bangsa yang mengemis hanya untuk mendapatkan makanan. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu, saudara ini berkati Tuhan. Ayat 7, ya. Baik, kita baca. 1, 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedujanaan mereka. Ayat 8. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka. Tidak ada, ya. Dulu bahagia, sekarang sengsara. Ya, dulu berkuasa, sekarang menjadi lemah. Ya, dulu mereka hebat, saudara yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa orang lain. Ya, dulu mereka sangat-sangat dikdaya, Bapak Ibu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Ya, mereka menjadi budak. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang dulunya menjadi budak, ya, itu dapat memerintah bangsa ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, pelayan-pelayan memerintah atas kami. Ya,
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, banyak sekali hal-hal yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel atau umat Tuhan pada saat itu. Dan ini adalah ratapan mereka. Dan ini ada keluh kesah mereka. Dan ini adalah curhatan mereka kepada Tuhan. Ya, bagaimana mereka menanggung penderitaan yang sangat luar biasa ini. Ya, ayat 9 dan 10 saya akan membacakannya untuk kita. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa membayangkan ya bagaimana dulu perjalanan bangsa ini ketika Tuhan sungguh-sungguh memberkati. Di padang gurun Tuhan kasih mana, di padang gurun Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih air. Ya, mereka hidup di dalam kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi ketika penghukuman Tuhan datang? Mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Mereka harus bekerja begitu keras ya. Bahkan dikatakan kulit mereka sampai membara karena begitu kerja kerasnya mereka untuk mendapatkan makanan. Bahkan hanya untuk mendapatkan makanan, saudaraku ini berkati Tuhan, mereka ada di dalam bahaya maut. Ya, mereka harus mengorbankan bertaruh nyawa mereka untuk dapat mendapatkan makanan itu, saudaraku ini berkati Tuhan. Ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Ya, ayat ini juga menggambarkan dulu mereka terhormat, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekarang mereka layaknya seorang gadis yang tak berdaya ketika seorang gadis itu diperkosa. Ya, mereka yang tadinya kuat sekarang lemah, tak berdaya. Lalu ayat 13 ya, 1, 2, 3. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Ya, dulu mereka, saudaraku yang berkati Tuhan, tidak punya beban. Mereka hidup tanpa beban. Sekarang mereka harus memikul beban. Ya, sekarang mereka harus merasakan betapa kerasnya mereka hidup, saudaraku yang berkati Tuhan. Dulu mereka sungguh-sungguh free, saudaraku. Tetapi saat itu, ya, mereka harus begitu menanggung banyak beban. Ya, ayat ini juga menggambarkan bagaimana pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Ya, batu kilangan itu digambarkan sebagai batu yang besar, saudara. Ya, artinya berat, ya, artinya sangat sukar. Ya, ayat 15 dikatakan seperti ini. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Yang tadinya ada sukacita, sekarang menjadi duka cita. Yang tadinya penuh dengan sukacita, sekarang menjadi perkabungan. Yang tadinya penuh kegirangan, ya, sekarang penuh dengan penderitaan. Artinya sungguh-sungguh berbalik keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, ayat 20 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Iya, dulu bangsa ini menganggap mereka adalah umat kesayangan. Ya, tetapi ayat ini mengatakan bahwa mereka bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa ini semua engkau izinkan? Ya, sepertinya engkau melupakan kami. Ya, mungkin saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita juga sering ya ketika penderitaan yang mengalami kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau ada di hidup kami, apakah engkau melupakan kami? Nah, kira-kira seperti itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, melalui ayat-ayat ini, saudara, kita bisa melihat betapa sangat-sangat jauh berbedanya kondisi yang mereka alami, ya, kondisi yang mereka dapatkan. Mengapa Tuhan mengizinkan? Mengapa Tuhan adakan disiplin ini? Ya, karena mereka saat itu hidup di dalam dosa. Mereka menduakan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan sebuah doa biasanya diakhiri oleh kata amin. Ya, kata-kata yang bersifat positif. Amin artinya mengklaim bahwa doa-doa itu akan Tuhan jawab. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ya, doa Yeremia ini diakhiri dengan nada yang pesimis, saudara. Ya,
Karena apa? Ya karena begitu beratnya penderitaan yang mereka alami. Mari kita baca ayat 22, 1, 2, 3. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ya, kita lihat di sini adalah sebuah tanda tanya yang menggambarkan engkau memang lupakah sama kami Tuhan? Ya, ada rasa yang begitu berat yang dihadapi oleh bangsa ini, rasa pesimis. Ya, tetapi saudaraku ini berkati Tuhan, kalau kita melihat sejarah daripada bangsa Israel, ya, bangsa Israel ini dipulihkan Tuhan. Bangsa ini diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat kondisi saat ini, bangsa ini penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, bagaimana kekuatan mereka sungguh hebat secara politik, kekuatan mereka sungguh hebat secara militer. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa-rasanya tidak begitu pas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ya, sehingga judul daripada perikop ini dikatakan bahwa doa untuk pemulihan. Artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Apa yang menjadi keluh kesah mereka Tuhan dengar. Apa yang menjadi penderitaan mereka, doa mereka Tuhan mendengar. Kita yakin dan percaya setiap doa dan seruan kita itu didengar Tuhan. Amin. Ya, sehingga kita kembali melihat ratapan pasal 3 yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak berubah. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Ya, janji Tuhan itu tidak akan pernah ingkar, janji Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Ya, sehingga apapun mungkin persoalan yang dia alami, ya, dia tetap memelihara bangsa ini. Asalkan apa? Bangsa ini mau kembali kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita saudara yang berkati Tuhan, ya. Apabila kita mau datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya akan ada pemulihan, akan ada berkat-berkat Tuhan, dan akan ada sukacita dan hal yang baik yang akan menimpa kita saudara yang berkati Tuhan. Ya, sebagai orang percaya kita melihat penderitaan itu dari dua sisi saudara. Ya, ada memang penderitaan yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Contohnya Abraham, contohnya Ayub, bagaimana mereka yang hidup tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk diuji imannya. Tetapi ada juga saudaraku yang berkati Tuhan, penderitaan yang kita alami mungkin saat-saat ini yang diakibatkan oleh dosa saudaraku yang berkati Tuhan. Ada hal-hal terselubung yang masih kita sembunyi, hal-hal dosa perkenan di hadapan Tuhan yang mungkin kita tutupi saudaraku yang berkati Tuhan. Untuk itu saudara, apa yang menjadi berkat di dalam firman Tuhan ini? Yang pertama saudara, jikalau ada dosa-dosa yang saat ini masih menutupi kita, marilah kita berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Suatu kali saudara, saya pernah melayani seorang pemuda di waktu saya masih kuliah. Ya, pemuda ini sangat-sangat getol sekali, rajin sekali bekerja. Dia kerja di bengkel, sekian lama dia bekerja, dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan uang yang banyak, dia kumpulin, dia bisa beli kendaraan, beli motor yang bagus. Nah, dia memang sangat rajin, saudara. Tetapi pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Rupanya dia menjadi pribadi yang suka berjudi dan juga suka dunia malam, suka gonta-ganti pasangan. Tanda kutip dia suka jajan, ya. Sehingga apa? Apa yang dialami pada saat itu adalah dia jatuh sakit, saudara. Ya, dia jatuh sakit, dia mengalami sakit di bagian kelaminnya, lalu banyak uang juga yang terkuras, banyak uang juga yang terbuang akibat judi ya. Sehingga saudara, akhirnya ketika kami doakan, dia mau terbuka, dia mau datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Singkat cerita, pemuda ini mengalami pemulihan. Pemuda ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Dia kembali bekerja, lalu dia mau hidup di dalam Tuhan. Artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melihat kita. Ya, dia tidak akan pernah tinggal diam dan pasti mencurahkan berkatnya atas kita. Amin. Ya. Yang kedua saudaraku yang diberkati Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ia akan memulihkan dan mengubahkan kita apabila kita mau dipulihkan Tuhan. Jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Ingat dan pegang janji Tuhan.
Yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, apabila pada saat ini kita ada di dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang penuh dengan berkat dan sukacita, Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Apa yang kita lakukan? Jangan sekali-sekali kita merupakan Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah-Nya Tuhan, dan kita pergunakan anugerah Tuhan itu untuk terus memuliakan Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Datanglah kepada Tuhan dan berikanlah kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Apabila ada yang masih terselubung, marilah kita selesaikan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita dan menolong kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.